Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Susi Kitchen. Nah, kali ini kita akan membuat pempek kulit dalam jumlah yang banyak ya teman-teman. Ini lumayan banyak sekali. Mungkin ini ada sekitar 400 pieces pempek kulit. Sebelum mulai, yuk klik tombol subscribe. Nah, di sini aku udah nyiapin bahan-bahannya. Ini ikan japu atau ikan layang yang udah aku beli di pasar. Ikannya ini sebanyak 4 kg, kemudian udah dalam keadaan digiling juga ya. Kemudian ini aku masukin garam 30 gram, penyedap 20 gram, dan airnya 400 ml. Nah, kemudian ini kita aduk. Oh ya, aku ngadonnya per kilo ya, enggak sekaligus. Kenapa enggak sekaligus? Biar ringan. Kemudian di sini aku tambahkan telur 1 butir. Kemudian ini bisa kita aduk atau kita tambahkan bahan selanjutnya. Nah, ini kita aduk terlebih dahulu. Ini diaduk-aduk sampai si garamnya benar-benar halus. Nah, jika sudah seperti ini dan telurnya udah bercampur dengan si airnya, dikocok-kocok, jangan ada yang tertinggal. Diaduk-aduk terus ya teman-teman sampai garamnya benar-benar larut. Nah, kira-kira seperti ini ngaduknya pelan banget. Oh iya teman-teman, video ini sengaja nggak saya skip ya, biar teman-teman bisa ngikutin tutorial yang saya berikan ini. Nah, kemudian saya akan memasukkan santan. Di sini saya gunakan santan instan atau santan kara sebanyak 1 saset yang ukurannya kecil ya, sekitar 30 ml kalau nggak salah. Nah, kemudian kita aduk rata. Kemudian di sini saya masukin daun bawang sebanyak 1 ons. Daun bawangnya udah aku iris halus. Kemudian masukkan ikan japu atau ikan layang atau ikan kulit tenggiri, bebas ya untuk pempek kulit ini. Sebaiknya gunakan, kalau menurut aku ya, gunakan ikan layang atau ikan japu, itu rasanya akan lebih gurih. Ini aku belinya udah dalam keadaan digiling di pasar di dekat rumah aku ya, pasar Sekip itu banyak sekali yang jual ikan kayak gini, ikan yang udah dalam kondisi digiling. Jadi ikannya tuh pada saat kita beli emang nggak digiling, tapi dia bisa menggilingkan ikannya, jadi kita nggak capek lagi ngegiling ikan. Nah, ini udah aku masukin. Sekarang kita akan aduk rata. Ikannya 1 kilo ini ya, kita akan ngadonnya per kilo aja, jangan sekaligus 4 kilo. Kenapa nggak sekaligus 4 kilo? Biar nggak capek. Begitu ya teman-teman. Nah, kemudian masukin ladaku biar rasanya semakin enak. Harusnya lado aku tadi di awal, tapi nggak apa-apa, nggak masalah, karena kalau di awal dia akan ngambang bersama si airnya dan si adonan lainnya. Kemudian ini diaduk sampai benar-benar rata. Ini terlihat seperti encer, tapi nanti dia akan mengental seperti biasa ya teman-teman. Dia akan membentuk seperti pasta. Nah, ini kita aduk terus sampai benar-benar rata. Nah, seperti ini. Kemudian nanti jika udah rata, kita akan memasukkan tepung tapioka atau sagu. Sagunya bebas merek apa aja, karena ini pempek kulit, pempeknya hitam, jadi nggak apa-apa kalau pakai sagu biasa, nggak harus sagu yang premium ya. Nah, kemudian ini nanti sagunya kita masukin sebanyak 600 gram saja, jadi nggak terlalu banyak. Karena kalau dia terlalu banyak, nanti pada saat menggoreng dia akan kayak ngembung kayak gitu. Ngembung terus kayak meletus, pecah-pecah kayak gitu ya. Karena sifat sagu kan kalau digoreng atau kebanyakan gitu dia akan meletus-letus. Sebaiknya biar pempeknya enak, nggak keras, walaupun udah digoreng hasilnya tetap lembut gitu ya. Sebaiknya gunakan sagunya jangan terlalu banyak, sekitar 500 sampai 600 saja kayak gitu ya. Nah, ini udah aku aduk rata. Kemudian kita akan memasukkan sagunya. Mana sagu? Sebentar ya, aku ambil sagunya dulu karena sagunya ini ada dalam lemari. Nah, ini sagunya kita masukin. Sagunya ini udah aku timbang sebanyak 500 gram. Apakah aku akan menggunakan sagu 500 atau 600? Sepertinya aku akan menggunakan sagu sebanyak 500 saja. Nah, ini kita aduk rata sampai benar-benar rata.
Nah, jika sagu yang pertama udah kita masukin, kemudian kita masukin semuanya, aduk sampai benar-benar rata, seperti ini. Nah, jika udah rata seperti ini adonannya akan kita tuang, kita pindahkan ke wadah yang lebih besar ya. Karena aku nggak punya wadah yang lebih besar, jadi ini adonan ini akan aku masukin ke wadah yang sangat besar. Nah, ini adonannya aku masukkan ke wajan aku yang besar ya, wajan aku seperti ini. Abaikan dengan pinggirannya yang hitam-hitam, nggak apa-apa sih, nggak masalah. Yang penting kan itu fungsinya bisa dipakai. Jangan terlalu julid ya sama wajan aku. Nggak jadi masalah sih, mau hitam mau enggak, wajan-wajan juga wajan punya aku kan ya. Jadi suka-suka aku dong ya. Nah, ini kita masukin, kemudian kita akan lanjut untuk mengadon adonan selanjutnya. Untuk adonan selanjutnya ini wadahnya nggak aku cuci, nggak apa-apa, nggak jadi masalah, jangan terlalu rajin. Nah, kemudian kita ulang cara yang seperti tadi. Masukin air 300 ml, kemudian 300 sampai 400 ml ya. Kemudian masukkan garam 30 gram, penyedap 20 gram, kemudian gulanya 15 gram, kemudian masukkan santan kara. Kemudian masukin telur 1 buah ya. Jadi caranya ini sama. Sebenarnya nggak pakai telur juga nggak apa-apa. Tapi jika teman-teman mau lebih enak, itu bisa gunakan telur. Kayak telur itu sebenarnya opsional ya. Jadi jika teman-teman tidak punya telur atau males beli telur, gak usah masukin telur juga nggak apa-apa, hasilnya sama aja, cuman dia agak sedikit lebih gimana ya kalau pakai telur itu lebih enak gitu ya kalau menurut aku. Tapi kalau teman-teman mau hasil yang memuaskan, rasanya enak, itu bisa tambahkan telur. Terus nanti ini tambahkan daun bawang, sama halnya seperti tadi cara pembuatannya ya. Ini saya buat dengan menggunakan teknik per kilogram. Nah, caranya seperti ini masih sama. Terus lakukan cara seperti ini sampai semua adonannya habis ya. Dan ikannya tetap kita masukin ya. Oh iya, untuk harga ikan ini saya beli harganya lumayan murah sekali. 1 kilogram itu harganya cuma 30.000. Jadi murah sekali ya teman-teman. Tuh, ketinggian aku nguntalnya sampai melanting. Nah, sampai melanting-lanting sih gua kata. Udah. Nah, ini semua adonan kita udah selesai sebanyak 4 kg, lumayan banyak. Sekarang kita akan menggoreng. Untuk menggorengnya saya menggunakan plastik biar tangan saya nggak kotor. Untuk plastiknya udah saya olesin minyak yang dingin ya. Jangan minyak panas ya teman-teman. Kalau minyak panas nanti melepuh dan plastiknya melepuh kena kulit kita. Nah, caranya seperti ini, bisa menggunakan spatula. Spatulanya juga diolesin dengan minyak, kemudian plastiknya itu juga diolesin dengan minyak. Kemudian seperti iniin. Nah, ini bisa menghemat sagu ya, jadi tangan kita nggak perlu diolesin sagu. Kemudian pempeknya juga nggak terlalu banyak sagu, hasilnya nggak keras. Lakukan cara seperti ini sampai semuanya habis. Nah, ini kemudian kita balik. Nah, setelah dibalik warnanya seperti ini udah bisa kita angkat. Untuk penyimpanannya bisa langsung kita goreng semua, jangan disisain adonan yang mentah ya teman-teman, karena sisa adonan yang mentah itu akan membusuk. Nah, jadi sebaiknya teman-teman gorenglah semuanya sampai habis. Nah, jika udah digoreng, jangan setengah matang ya, digorengnya itu harus benar-benar matang luar dalam. Nah, jika udah digoreng, bisa disimpan ke dalam freezer. Untuk penyimpanan itu bisa tahan selama 1 bulan. Nah, seperti ini teman-teman, pempek kulitnya udah saya goreng semua. Ini pempek kulitnya tidak ada yang setengah matang. Jadi pempek kulitnya benar-benar matang ya teman-teman. Oke, demikianlah video dari saya. Jika bermanfaat, yuk klik tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.